Wa ayyu udwin kathurat riyadatuhu qawiyah. Organ manapun yang dia sering dilatih, maka akan semakin kuat. Akan semakin kuat. Wa khususan ala nau'in tilka riyadah, termasuk khususnya jenis olahraga tertentu. Bal kullu quwwatin fahada sya'nuha. Fa inna man istakthara min al-hifdz quwiyat hafizatuhu. Barang siapa yang dia sering menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal maklumat-maklumat, maka otaknya akan kuat. Daya ingatnya semakin kuat. Ya. Nah, Imam Syafi'i pernah mengeluhkan hafalannya dia. Ya. Nah, pernah mengeluhkan hafalan dia. Syakautu an Waqi su'a hifdzi. Aku mengeluhkan kepada Waqi akan hafalannya siapa? Imam Syafi'i. Lah ini Imam Syafi'i mengeluhkan hafalannya. Kalau kita kayak apa hafalannya? Kemudian nasihatnya apa? Untuk apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i hafalannya kayak gini. Ya, mengeluhkan hafalannya lemah. Dan dinasihati oleh gurunya apa? Meninggalkan maksiat. Lah kalau kita gimana? Nah, hafalan kita kayak apa? Kita bukan Imam Syafi'i. Hafalannya berapa? Ya, makanya maksiat itu mengurangi hafalan kita. Ada teman kita cerita, kalau aneh kata dia, hafalan aneh nggak pernah hilang. Walaupun aneh lihat wanita di depan aneh nggak hilang kata dia. Bukan sombong, bukan. Apa kata dia? Memang aneh nggak punya hafalan, tadi. Barakallahu fiik. Ini rahmatullah, maksiat itu mengulangi hafalan kita. Wah, ini Imam Syafi'i mengeluhkan apa? Mengeluhkan hafalannya lemah. Mengeluhkan hafalannya lemah. Adapun Imam Bukhari ditanya, "Ya Aba Abdillah, ma dawa'u al-hifdz?" Ya Aba Abdillah, apa obat herbalnya untuk menguatkan hafalan? Imam Bukhari nggak jawab madu, nggak jawab jahe, nggak jawab kismis, nggak jawab luban. Kalau di tempat kita nggak jawab propolis, nggak pakai ginkgo biloba, nggak pakai pegagan, enggak. Apa kata Imam Bukhari? Ya, dawaul hifdz kasratun nazar wal mutala'ah. Obatnya hafalan adalah sering mengulang-ulang maklumat, sering dibaca berulang-ulang. Ya, Syekh kami, Syekh Abdullah Al-Mar'i pernah menyebutkan di daerah Mali, ya, di bawahnya Jazair, para penghafal Al-Quran itu pakai apa? Pakai lauhah, sistem lauhah, papan. Jadi anak-anak kecil di depan gurunya. Gurunya mendikte anak-anak kecil untuk ditulis ayatnya. Misalkan satu lembar, misalkan surat Al-Baqarah halaman kedua, satu lembar dibaca, ya, dibaca sama gurunya, ditulis. Setelah ditulis, diminta tulisannya, dicek, bener nggak, harokatnya bener nggak, dikasihkan. Setelah bener, suruh ngafalin, ngafalinya nggak tanggung-tanggung. Kata Syekh, apa? Otak itu dibagi menjadi dua, otak kanan, otak kiri. Dan salah satu sisi otak itu sifatnya apa? Hifdz abadi dan hifdz sarmadi. Otak yang bagiannya sarmadi ngafal dalam waktu singkat, dan hifdz abadi yaitu ngafal dalam apa? Tersisa dalam jangka panjang. Otak jika masuk hifdz sarmadi, hafalan ini akan berubah menjadi hafalan hifdz abadi, hafalan yang terus-menerus akan dia ingat dalam jangka panjang sampai akhir hayatnya. Jikalau dalam bilangan tertentu, maka apa yang dihafalkan akan pindah ke hifdz abadi. Dan ini melalui uji coba mereka. Ingat, jangan bilang ini dari sunnah, ya. Hafalan ini melalui uji coba mereka. Mereka menghafal satu ayat dihafal 200 kali. Pakai cara ini. Kalau kita bikin tahfidz, pakai cara ini, ya. Satu ayat 200 kali, ayat kedua 200 kali, terus ayat satu kedua 200 kali. Kalau bibir kita sampai keriting mungkin. Wah, ini Masya Allah dilakukan satu hari kayak gitu. Jadi ketika lewat bilangan 200 kali melalui uji coba mereka,
hafalan ini pindah ke hifdz abadi. Masya Allah, teruji coba. Saya mendapati imam kita, kalau kita setoran hafalan kepada imam, ini seorang saudara kita dari Somali, ya, selama 7 tahun di belakang dia nggak ada hafalan yang salah. Kalau ngecek hafalan, ya, kalau apalagi Ramadan itu Masya Allah enak sekali. Keluar seperti apa? Air keluar dari ceret, lancar, nggak dipaksakan memaksakan setelah ayat ini apa yang nggak ada, sudah ngalir, ya. Dan dia jarang buka Al-Quran untuk murojaah. Kalau ada orang setoran hafalan tinggal sambil merem, salah. Nah, ulangi lagi, Masya Allah. Itu rahmatullah. Orang yang olahraganya menghafal, otaknya akan semakin kuat menghafal. Syekh bin Baz matanya buta, ya. Ketika dia ditanya tentang masalah fatwa, ya, kalau nggak salah buta sejak umur anak nggak tahu, pokoknya 16 tahun sebelumnya itu baru ketika ditanya tentang fatwa, apa kata Syekh bin Baz? Coba kalian lihat tentang hal ini, kitab ini halaman sekian. Coba. Masih hafal. Kenapa? Mengulang-ulang. Ya, Syekh bin Baz membaca kitab Tauhid 200 kali. Antum sudah berapa kali? Kitab Tauhid sudah berapa kali? Pernah selesai sekali? Nah, ini Syekh bin Baz, orang Arab, tahu ilmu-ilmu, segala ilmu, sudah dikuasai ilmu alatnya, masih 200 kali baca. Ya. Lah biasanya para murid kita bertauhid lagi, bosan ah. Padahal kata para ulama, ketika baca satu kitab, saya baca lagi, ada lagi faedah yang baru. Baca lagi, ada lagi faedah yang baru. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Jangan bosan-bosan untuk baca kitab.